warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Anggo Setianingsih. Saya adalah peserta Gobuk Jatim Cerdas Gelombang 2 dengan nomor registrasi 1953. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan solusinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik mengetahui pahitnya dan mempelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Kalimat ini cukup relevan dengan fakta kondisi kita saat ini. Sejak menyebarnya COVID-19, banyak yang berubah dari kehidupan dunia, tak terkecuali bumi pertiwi kita. Berbagai antisipasi dilakukan pemerintah, mulai dari kebijakan physical distancing, work and study from home, bahkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan yang cukup kontroversial adalah penerapan lockdown atau yang lebih soft kita sebut PSBB. Mengapa demikian? Semua ini berawal ketika tingkat penularan virus yang tinggi, yaitu keadaan health crisis, sehingga memaksa negara atau daerah untuk melakukan lockdown. Jika tidak diantisipasi, kebijakan tersebut akan membuat economic crisis, yaitu aktivitas ekonomi lumpuh. Adanya krisis ekonomi yang tidak dapat dibendung, maka dapat diprediksi akan terjadi social crisis, yaitu kerusuhan dan penjarahan di mana-mana. Memang, virus ini tak hanya memberikan dampak terhadap kesehatan, tapi juga pada bidang lain, salah satunya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh 5,3% tahun ini, diproyeksi hanya akan tumbuh 2,3%. Bahkan, jika tak terkendali, hanya tumbuh negatif 0,4%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut dikarenakan banyak industri yang tak dapat melakukan aktivitas produksi seperti biasanya. Aktivitas produksi terganggu karena turunnya daya beli masyarakat, sehingga barang atau jasa tidak dapat terjual. Tak berhenti di sana, terganggunya aktivitas produksi perusahaan berimbas pada turunnya pendapatan perusahaan, sehingga terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 12 Mei 2020, tercatat 1,7 juta tenaga kerja dirumahkan dan terkena PHK, serta tingkat kemiskinan yang mencapai 1,3 juta jiwa hingga 8,5 juta jiwa. Lalu, bagaimana nasib para buruh dan karyawan yang di PHK, para pedagang dan pekerja yang terganggu aktivitas mencari nafkahnya? Kondisi pandemi membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya gambaran ringkas kondisi negara ini tentu membuat kita terkadang pesimis menatap masa depan. Tapi menyerah bukan pribadi kita. Bangsa Indonesia dikenal rela berkorban sampai mati, ya enggak? Allah pun telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di sini Allah memberikan ketenangan di hati kita dengan menjawab kegundahan dan ketakutan dalam diri bahwa musibah pandemi yang ada ini sesungguhnya adalah ujian darinya, yang tentunya dapat kita lewati bersama dan diambil hikmahnya. Bahkan, Allah juga telah menyuruh kita untuk tetap berbuat kebaikan dalam masa-masa sulit ketika sedang tertimpa musibah. Segala bentuk kebijakan pemerintah, baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi, telah diupayakan. Lalu, bagaimana solusi dari permasalahan ini menurut kacamata Islam? Salah satu jawabannya sudah ada dalam rukun Islam kita, yaitu zakat. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Tidak hanya itu, dalam Islam kita juga mengenal infak, sedekah, dan wakaf yang masing-masing memiliki keutamaan tersendiri. Perintah untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf sebenarnya terangkum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah
sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, zakat, infak, sodako, dan wakaf berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu loh. Bahkan dari sisi ekonomi, zakat kepada fakir miskin memiliki efek pengganda. Gini nih mekanismenya. Muzaki menunaikan zakat kepada mustahik, sehingga mustahik mampu memenuhi kebutuhan dan memiliki daya beli. Mereka pun berkonsumsi. Disinilah muncul permintaan, sehingga mengakibatkan kegiatan produksi. Dan lakunya produk menjadikan pendapatan produsen meningkat, sehingga pembayaran pajak untuk pembangunan negara. Disinilah terjadi kesejahteraan masyarakat. Sekarang dapat dilihat bahwa siswaf dapat menutupi dampak ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Namun, realita menunjukkan masih banyak orang yang menepuk harta, semakin hari semakin kaya, dan memiliki harta lebih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terbukti nih, dana siswa di Indonesia saja masih berkisar sekitar 8 triliun rupiah, jauh di bawah potensi kita, sekitar 270 triliun rupiah. Padahal kan dengan menaikkan siswaf, maka harta akan mengalir dan tidak menumpuk dalam golongan masyarakat tertentu. Harta akan mengalir dari yang kaya ke yang miskin, sehingga dapat menutupi lubang ketimpangan atau gap yang terjadi di masyarakat. Apalagi diperparah dengan kondisi wabah corona saat ini. Siswaf diperintahkan oleh Allah karena untuk maslahat, mengurangi penjarahan dan kejahatan. Apalagi jika siswaf dapat dikelola secara sistematis oleh negara. Itulah alasan mengapa siswaf diperintahkan oleh Allah. Siswaf dapat mengembalikan keadaan krisis ekonomi menjadi seperti semula, bahkan bisa jadi lebih baik loh. COVID-19, ujian sekaligus momentum untuk saling bantu. Sekarang saatnya siswaf tampil dengan peran fundamental melalui program nyata membantu dan memperdayakan masyarakat. Siswaf akan membantu dan memenuhi kebutuhan sehingga daya beli serta produktivitas meningkat. Hal tersebut akan mendorong aktivitas perekonomian domestik dan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Kita tak pernah tahu, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan berdampak besar pada kehidupan orang tersebut. Ingat, pemberianmu adalah tabungan akhiratmu. Yuk bersedekah!